Oke, pagi ini Minggu, masih jam 6:05. Aktivitas belum ramai ya, masih pagi sekarang. Toko-toko aja masih tutup. Jadi ini Minggu tanggal 27 April 2025. Saya dari Jalan Sudirman tadi, ini dah Jalan Gatot Subroto ya, lurus ke Geruntang. Ini RRI. Nah ini kita belok kanan masuk ke Jalan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir, nah ini tuh Sultan Syahrir. Ini gedung transmigrasi nih, kantor transmigrasi Provinsi Lampung. Mau menuju gereja GKSBS Tanjung Karang di Perumun Atas ini ya. Tadi perempatan pertama, ini kedua, terus perempatan ketiga, ini keempat. Nah, jadi perempatan keempat dari RRI ya. Udah sampai kita di GKSBS Tanjung Karang, ini gerejanya nih. Nah, nih masih sepi, orang namanya juga masih jam 6:06. Sepi. Oke, kita parkir dulu. Ayo pagi Pak Sarumpait nih. Nih Pak Jumali nih. So, Pak Sarumpait, Mbak Eli. Jam 6:42. Sedang iki nggo sanggune Pak Step. Kata majelis itu sanggungnya Pak Step ini. Rombong. Aku ini sebenarnya satu. Ini dia tahu ya. Dia tahu dua ya. Oke. Bu, dari Sribawono jam berapa? Jam 7. Ya dari Sribawono ya. Oke, mangga. Pagi-pagi. Nah, ini Ibu. Kapan dari Jogja, Bu? Bu Lasmi. Bu Lasmi. Oke, semakin ramai. 7 kurang 13 menit. Itu majelis Pak Sabto, Pak Agus Sukamto ke Keramat. Kalau Pak Step, Pak Artono sama siapa ya ke Serdang gitu. Jadi nyebar ini hari ini. Oke, 8 menit lagi. Oke, 6 menit lagi. Sudah mulai ramai dah. Sudah 70%. Bentar lagi doa konsisturi. Nah ini rombongan majelis yang mau ke Serdang. Pak Pendeta Step, Pak Yusef sama Pak Artono tuh pakai mobil Panther itu. Oh itu dia. Oke, kita doakan selamat semuanya, lancar. Mungkin Perjamuan Kudus ya. Perjamuan Kudus ya Mas ya. Oh, Perjamuan Kudus di Serdang. Oke, bentar lagi kita nih yang vokal grup Jingle Voice.
Bu, jam berapa dari Pisang Baru? Dari Pisang Baru jam berapa ya Pak? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Udah nyampe ya pagi ya, puji Tuhan. Tuhan berkati ya. Oke. Pak Har, Bu Yani, Agnes. Tinggal 4 menit lagi, sedang doa konsisturi. Juga ada basar. Ini KWJ yang basar. KWJ itu lengkap dia. Oh, mantap ini. Ini roti. Iya, udah aku udah pesen tadi. Ini. Mantap. Oke. Ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menitipkan tangannya kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia mengutus mereka dan berkata, "Terimalah." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mengirimkan kepada kita, gereja-gereja, termasuk kita GKS, pesan Paskah 2025. Nah, pesan Paskah 2025 ini mereka berikan tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Nah, itu direfleksikan, tema itu diambil dalam sebuah refleksi mendalam berdasarkan Yohanes 20 ayat 26. Satu ayat dari sekian ayat yang kita baca tadi. Coba Bapak Ibu perhatikan Alkitab masing-masing. Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan ya. Kita kembali lagi di ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini di ayat yang ke-19. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu setelah Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Yesus menunjukkan di ayat yang ke-20, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan ayat 20 mengatakan murid-murid yang berjumpa dengan Yesus itu, mereka bersuka cita. Dan di dalam sukacita itu Yesus mengatakan lagi damai sejahtera bagi kamu, dan aku mengutus kamu. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Itu sampai di ayat yang ke-23. Tapi perhatikan kembali di ayat yang ke-26 yang kita baca tadi. 8 hari kemudian dari peristiwa Yesus datang dan menunjukkan tangan dan lambung itu, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama dengan mereka. Perhatikan, sementara pintu-pintu terkunci. Padahal 8 hari yang lalu Yesus sudah datang dan mengatakan damai sejahtera, lalu menunjukkan tangan dan lambung dan mereka bersuka cita. Tetapi 8 hari kemudian mereka yang bersuka cita itu kembali di dalam ruangan itu, di dalam rumah itu bersama dengan Thomas yang 8 hari lalu tidak ada, dan sambil mengunci kembali
pintu itu. Padahal di ayat yang sebelumnya, di ayat 22 dikatakan terimalah Rohku, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang itu diampuni. Kita melihat bagaimana pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Ini kenapa Bapak Ibu saya menyampaikan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita menangkap rasa yang ada dalam perasaan para murid waktu itu. Terlalu jauh jarak antara kita dengan mereka, sehingga kadang-kadang membaca Alkitab itu seperti membaca sebuah teks yang mati, tanpa rasa, dan kadang-kadang kita sederhanakan. Saya pikir dari sekolah minggu kita sering baca ini, ya. Tetapi seberapa kali kita bisa menangkap perasaan takut yang luar biasa yang ada di dalam para murid, sebuah trauma yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Caravaggio nama pelukisnya, sekitar tahun 1600 sampai sekitar 1600-an lah lukisan ini dibuat. Bapak Ibu, tadi saya mau menyampaikan bahwa ketika saya mencoba menguraikan ayat per ayat itu adalah mencoba menghantar kita pada perasaan, pada keadaan, pada kondisi yang sementara diterima oleh para murid pada waktu itu. Hari ini kita adalah orang-orang yang menerima sudah produk jadi. Kadang-kadang sebelum membaca bagaimana peristiwa sebelum kebangkitan itu, kita sudah tahu bahwa Kristus akan bangkit. Sehingga peristiwa di kayu salib yang kita nonton di TV lah, yang kita lihat dalam drama kolosal lah, itu hanya menyentuh hati kita sesaat. Kita kasihan melihat ada Yesus yang disiksa dalam pemeran Yesus itu. Lalu setelah berapa menit atau berapa jam kemudian setelah film itu kita lupa. Karena kita bukan orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kita bukan orang yang waktu itu berjalan bersama dia setiap hari. Lalu dia guru itu ditangkap, lalu kita menjadi orang-orang yang terancam yang mungkin akan ditangkap, kemudian kita tidak pernah berada di dalam posisi itu. Sehingga kita bisa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa jatuh pada penghakiman bahwa memang Thomas itu gak bagus. Gak ini pengikutnya. Bukan. Itu saking tertekannya Petrus. Mungkin betul peristiwa penyiksaan, peristiwa penangkapan, peristiwa mati di kayu salib yang mereka lihat betul-betul mati. Lalu mereka lihat betul peristiwa dibawa dikubur. Itu mungkin sudah lewat peristiwa itu Bapak Ibu. Tetapi ingatan tentang peristiwa itu tinggal. Bahkan berdasarkan teori ini tentang trauma, sampai kita mati tidak akan pernah hilang. Makanya tugas kita adalah memberikan makna baru untuk setiap pengalaman buruk yang kita ingat. Mencoba mencari Tuhan dalam setiap pengalaman. Orang-orang yang kasus pemerkosaan dan kasus-kasus besar lainnya yang mungkin dialami di mereka, ketika mereka diajak untuk pulih, mereka tuh diminta untuk melihat kembali. Jadi gak boleh ada bagian yang ditutup. Itu disebut keretakan. Itu harus dipindah dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa apa? Bahwa Tuhan itu tahu apa yang sedang dialami oleh para murid. Untuk mereka yang masih tinggal dalam ingatan luka itu, mereka punya cara tersendiri untuk memulihkan diri mereka. Ada Maria Magdalena yang sudah ditampakkan dirinya bahkan dipikir itu tukang kebun. Secara indrawi, Maria Magdalena tidak mampu menghayati hidup dengan melihat. Tapi Maria Magdalena adalah manusia yang bisa menghayati segala sesuatu dengan pendengaran. Dan kepada dia Tuhan datang berdasarkan kebutuhannya. Ya, coba ya kita putar dari kisah menghakimi Maria yang sudah dipanggil gak dengar-dengar, kisah tentang Thomas yang selalu kita hafal, berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya. Kita tahan itu sebentar. Tapi mari kita lihat bagaimana kasih Tuhan, cinta Tuhan itu begitu luar biasa. Dia begitu memahami mereka. Cinta itu begitu ya, cinta yang indah itu kan ketika pasangan kita, orang-orang yang kita kasih memahami kita. Itu lebih dari cukup kan? Itu lebih dari cukup buat para murid. Maria, dia bukan orang yang bisa didekati dengan penglihatan. Tuhan tahu dia adalah orang yang bisa, yang mampu menghayati sesuatu yang terdalam dalam
didekati dengan dikatakan Maria dan guru. Dia langsung tahu. Di situ dia langsung percaya, aku telah melihat Tuhan. Review renungan Paskah kita minggu lalu. Lalu masuk di dalam peristiwa yang kita baca pada hari ini, kepada murid-murid yang sedang mengunci pintu. Ternyata mereka sebagian besar yang ada dalam ruangan itu, mereka adalah orang-orang yang bisa menghayati kehidupan dengan melihat. Kalau hanya dengan radio nggak puas. Aku tuh benar-benar puas melihat berita demo di Jakarta, kerusuhan 98, kalau aku nonton TVRI, gitu ya. Kalau aku lihat YouTube kalau hari ini, aku tuh bisa menangkap sesuatu yang ada di sekitarku secara mendalam, secara utuh, itu melalui penglihatanku. Nah, kepada mereka Yesus datang dan sejahtera bagi dirinya. Lalu kepada Thomas, perhatikan lukisan Caravaggio di bawah. Caravaggio ya. Perhatikan itu Yesus pastinya, Yesus yang sedang membuka jubahnya itu. Kemudian ada tangan yang Yesus pegang, tapi itu bisa menebak itu tangan siapa? Tangan Thomas. Kemana arah matanya Thomas? Kemana? Jauh. Dia tidak melihat tubuh Yesus. Bisa menebak kebutuhan Thomas apa? Untuk menghayati sesuatu, kebutuhan Thomas itu melalui apa? Tadi ada yang mendengar, ada yang melihat. Dia melalui apa? Sentuhan. Yesus tahu itu. Makanya untuk Thomas dikatakan mari. Tak ini, sentuhlah. Tunjukkanlah tanganmu ke dalam lambungku, ke dalam ini jariku. Dan gambar ini sebuah gambar, ini bukan sebuah lukisan sederhana, tapi ini sebuah hermeneutik yang dibentuk dalam tidak berupa hotbar, tapi berupa gambar. Hermeneutik berupa gambar. Di situ dilihat bahwa bagaimana Yesus gitu ya, sebagai guru mereka, yang mereka sebut Tuhan dan guru itu, tahu betul kebutuhan Thomas. Thomas nggak lihat, Thomas juga nggak dengar, tapi dia mau betul-betul menyentuh. Dan Tuhan tahu itu, Bapak Ibu. Jadi peristiwa kebangkitan itu sedang berbicara sebuah kisah yang manis, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang datang menghakimi dasar berdosa. Ikut sama saya setiap hari, tapi kamu yang paling gak percaya sama saya. Kamu loh setiap hari melihat mujizat saya membuat makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Masa kamu gak percaya saya? Yesus tidak datang dalam kehakiman, tapi Yesus datang dalam memahami bahwa murid-murid saya, mereka punya cara untuk menghayati kehidupan mereka, untuk menerima sesuatu. Mereka punya cara yang berbeda-beda, dan dia datang dengan kebutuhan mereka yang berbeda-beda itu. Kalau itu sebuah trauma bagi Thomas, maka Yesus tahu cara untuk memulihkan luka dari Thomas, cara untuk memulihkan trauma, cara untuk memberikan makna baru dalam peristiwa traumatik yang Thomas lihat, yaitu dengan menyentuh tubuh yang pernah mati dan telah bangkit itu. Cara untuk Maria Magdalena memberikan makna baru terhadap peristiwa traumatik di mana dia mengiring Yesus yang disiksa sampai mati itu dengan air mata, dengan lolongan, dengan ratapan itu, dengan memperdengarkan suara telinganya. Maria mampu memberikan makna baru dalam kisah. Demikian juga murid-murid yang lain. Itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya di dalam ruangan ini saya dan Bapak Ibu kita orang yang tidak terluput dari luka. Ada yang nggak punya luka di sini? Minimal luka dari orang tua lah yang dulu pernah bilang apa bersama kita. Sekali lagi yang namanya trauma tidak pernah hilang. Event itu pergi, tapi luka itu, ingatan itu tidak. Maka Bapak Ibu panggilan Paskah untuk kita dalam tahun ini, dengan diri kita yang apa adanya, rasakanlah Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang lebih mampu memaknai segala sesuatu dengan melihat, dengan mendengar, rasakanlah dengan mendengar, atau dengan sentuhan, rasakanlah dia dengan sentuhan. Tapi yang pasti Tuhan tahu
Dan yang kedua Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pesan Paskah dari PGI. Mereka mengambil Yohanes 20 ayatnya yang ke-26 tadi. Di sana mereka melihat bahwa ada pergumulan di sekitar gereja yang seperti saya juga sharingkan apa yang terjadi di kampung halaman saya tadi, bahwa itu benar. Analisis PGI tentang pergumulan yang terjadi di sekitar gereja, saya pikir analisis pergumulan gereja di dalam tubuh PGI, mewakili semua gereja di Indonesia. Mereka juga menemukan bahwa ada pergumulan-pergumulan yang terjadi, ya, yaitu ada kemiskinan, ada kesepian, ya, ada kerusakan alam, ada orang yang secara mental yang tidak sehat kemudian ingin mengakhiri hidup, sehingga pendekatan yang harus digunakan oleh gereja adalah pendekatan holistik. Sayang sekali ketika saya ujian perempuan yang itu hanya orang-orang tertentu. Padahal tema utama saya sepanjang saya menjadi calon pendeta adalah pelayanan yang holistik. Karena manusia tidak hanya terdiri dari tubuh ini saja, tetapi juga dari jiwa, roh, dengan perasaan, emosi. Kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental. Dan gereja dipanggil untuk melayani secara holistik. Makanya kita juga terus, gereja juga terus didorong tidak hanya berbicara tentang khotbah di atas mimbar, tetapi bagaimana firman itu dinyatakan dalam pemberdayaan ekonomi jemaat, dalam pendampingan orang yang kesepian, orang yang trauma dan terluka, dalam masalah-masalah ketidakadilan. Kita harus berpihak pada mereka yang termarginalkan, begitu. Firman itu diupayakan menjadi daging dalam perbuatan nyata kita. Itu tema Paskah yang pemuda kemarin di Metro. Sehingga PGI mengajak kita, Bapak Ibu dan Saudara, ini kan persekutuan gereja. Artinya gereja-gereja di Indonesia diminta untuk tahun ini mari kita bersepakat dalam hati dan di dalam doa kita masing-masing untuk maaf Bapak Ibu, saya sedang baru. Gereja rumah tangga, yang bahasa kerennya itu eklesia domestika. Jadi sekarang di PGI sedang pokoknya digeser rencana untuk persekutuan gereja kita semua di Indonesia. Kita diminta untuk membangun apa yang namanya gereja rumah tangga atau eklesia domestika. Dan itu berangkat dari peristiwa yang dialami oleh Rahmat dan Tuhan Yesus di dalam keluarga yang sedang ketakutan itu, di dalam keluarga yang sedang berkumpul dan mengunci pintu itu. Dia datang dan mengatakan damai sejahtera. Nah, rumah tangga Kristen diminta jangan sampai rumah tangga itu justru menjadi pendorong orang mengakhiri hidup. Jangan sampai rumah tangga Kristen menjadi pendorong untuk banyak masalah sosial yang ada di masyarakat. Tidak beres di dalam rumah tangga menghasilkan generasi-generasi yang buruk di masyarakat. Diharapkan rumah tangga Kristen itu menjadi gereja rumah tangga atau eklesia domestika, di mana anggota di dalam rumah tangga itu mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Saya memang ini sudah disampaikan dalam kata sambutan, tapi saya concern ini selama saya menjadi calon pendeta mengenai pelayanan holistik, mengenai bagaimana gereja juga harus sudah mulai melangkah sampai pada melihat manusia itu secara utuh. Ketika berbicara Tuhan tidak hanya berbicara bahasa kitab suci dan doa, tidak hanya berbicara rohani, tapi berbicara segala sesuatu bahkan sampai kepada kesehatan mental. Dan ya terima kasih untuk rumah sakit Immanuel, saya diberikan kesempatan untuk tanggal 2 nanti ikut belajar tentang itu di rumah sakit Immanuel tentang kesehatan mental. Dan saya senang saya dibekali karena saya salah satu pendeta yang memang pendekatan saya adalah pendekatan yang holistik kepada jemaat. Nah, pendekatan holistik ini Bapak Ibu melihat orang secara utuh itu juga harus kita pakai dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita menjadi gereja rumah tangga, di mana setiap orang di dalamnya beroleh damai sejahtera. Dan ketika setiap orang di dalamnya sudah beroleh damai sejahtera, berani membuka kunci pintu itu dan keluar.
tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi mengalirkan damai sejahtera. Kalau kita pernah mengalami keraguan, kita berani bersaksi. Kita pernah mengalami yang namanya kesepian, kita berani keluar untuk memberi diri kepada orang yang kesepian. Kita dulu pernah menjadi orang susah di tahun 98. Aku pernah merasakan lapar, pernah merasakan haus. Kita buka kunci pintu rumah kita yang sudah sejahtera ini, yang sudah penuh dengan damai sejahtera ini. Kita keluar mencari dan menemukan orang yang saat ini sedang lapar dan haus di luar sana. Sehingga eklesia domestika tidak hanya berbicara tentang rumah tangga, gereja rumah tangga yang damai sejahtera hanya di dalam rumah, tetapi damai sejahtera itu dibagikan melalui pengalaman dari orang-orang yang sudah terbebas, orang-orang yang sudah tertransformasi melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat firman Tuhan saat teduh untuk kita. Ini menantu dari almarhum Bapak Eko. Adiknya Tiara, adiknya Rara ini. Ya, terima kasih. Iya. Inilah wujud perhatian dari majelis jemaat kita semuanya dan keluarga besar dari GKSBS Tanjung mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berkebahagiaan yang baru pertama kali ada di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu kami Pak, Mbak Neta kenal sama Kayla, gimana ceritanya? Ini teman anak saya sekolah, Pak. Oh, itu ya? Pernah main ke rumah terus itu kayak temennya kan dia ampun ada gadis dulu. Anaknya Mbak Neta namanya siapa? Ken. Ken. Ini Kayla. Nah, mantap. Dia suka nyanyi solo di gereja kami, nyanyi solo. Dia main ke rumah tante. Mainlah Kayla. Ya, oke, makasih ya. Makasih. Ini situasi bubaran gereja jam 9. Tadi 9 kurang seperempat lah rampung.